Hai, kembali lagi dengan aku Anissa di Nice Movie. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini. Dan seperti biasa nih, Nice Movie akan menceritakan alur cerita dari berbagai genre film yang tentunya keren-keren guys. Jadi tetap pantengin channel kita ya. Oh iya, di video kali ini kita akan ulas tuntas sebuah film yang sangat menyayat hati. Judulnya Miracle in Cell 7. Film yang berlatar belakang di sebuah penjara ini diproduksi pada tahun 2013 di Korea Selatan. Berbeda dengan kebanyakan film yang mengambil jalan cerita kehidupan para narapidana yang identik dengan kekerasan, film ini justru menyuguhkan sisi jenaka namun tentunya sangat menyayat hati. Nah, daripada makin penasaran apa sih yang buat sedih dari film ini? Oke, langsung aja kita ke filmnya. Film ini diawali dengan seorang wanita cantik dengan raut wajah yang menyimpan kesedihan mendalam dan ayahnya yang berusaha memberikan dukungan. Di tengah-tengah mereka terdapat sebuah benda yang ditutupi kain berwarna kuning. Perlahan, wanita itu membuka ikatan benda tersebut dan di dalamnya terdapat cukup banyak tumpukan kertas yang bertuliskan 23 Desember 1997. Scene beranjak ke sebuah ruangan dipenuhi dengan peralatan yang sedikit aneh. Ternyata tempat itu merupakan tempat peramalan. Wanita cantik yang kita temui di awal tadi mendatangi tempat itu untuk menemui sang peramal. Tapi bukan untuk menerka-nerka nasib, melainkan dengan maksud yang lebih besar. Lagi-lagi kita dibuat bertanya-tanya nih, ada apa sih sebenarnya dengan gadis ini? Latar kembali beranjak ke sebuah gereja. Di sana, sang pendeta sedang memimpin doa bagi jemaatnya. Namun, di tengah-tengah acara, wanita cantik tadi juga mendatangi tempat itu. Tampak wajah si pendeta begitu bahagia seperti mereka orang yang telah lama kenal. Bahkan, si bapak yang memainkan piano juga berekspresi sama. Wah, semakin penasaran ya. Keempat bapak-bapak yang kita temui di awal tadi yaitu si pendeta, pemain piano, dan kedua tukang ramal kini sama-sama berada di sebuah ruangan yang kalau kita lihat itu merupakan sebuah pengadilan. Wanita cantik yang menemui mereka tadi juga memasuki ruangan tersebut. Ternyata ia seorang pengacara. Di sana, ia berdiri sebagai pembela tersangka kasus pembunuhan dan pelecehan seorang anak perempuan yang terjadi pada tahun 1997 silam. Nah, udah kejawab kan apa yang terjadi di tahun tersebut? Scene beranjak jauh membawa kita ke tahun 1997. Tampak seorang gadis imut dan lelaki yang memiliki kecacatan mental sedang bernyanyi ria di depan sebuah toko. Sang gadis kecil ternyata sangat menginginkan tas Sailor Moon yang dipajang di etalase toko tersebut. Namun, tiba-tiba tas itu dibeli keluarga kaya untuk putrinya. Melihat tas itu dibeli orang lain, pria cacat mental yang ternyata ayahnya berusaha meminta agar tas tersebut tak jadi dibeli, karena mereka sudah menabung cukup lama untuk membeli tas tersebut. Tapi sayangnya, karena kecacatan mental sang ayah membuat keluarga kaya itu risih dan beberapa kali memukul wajahnya. Wah, kasihan ya. Suatu pagi, sang ayah pergi berangkat kerja. Mereka hanya tinggal berdua. Setiap hari Yesung selalu sendiri sambil menanti kepulangan ayahnya. Ketika jam istirahat makan siang, ayah Yesung begitu senang karena tabungannya cukup untuk membeli tas Sailor Moon yang diidam-idamkan anaknya. Namun, seorang gadis kecil yang merupakan anak dari keluarga kaya yang ia temui di toko kemarin menghampiri dan mengatakan tas itu masih ada di toko lain. Ia mengikuti anak itu, namun sebuah insiden tragis terjadi. Si anak tadi terpeleset jatuh dan mati seketika. Melihat itu, Lee Young-go, ayah Yesung, berusaha memberikan bantuan pertama, namun seorang wanita melihatnya dan menyangka Lee Young-go sedang melecehkan anak itu hingga tewas. Kejadian tak terduga itu membuat Lee Young-go dalam masalah. Semua orang menyangka ia telah membunuh gadis malang tersebut. Pemberitaan kasus itu juga begitu cepat menyebar. Ditambah lagi, korban ternyata anak dari seorang kepala kepolisian di kota itu.
Di sisi lain, Yesung terus menunggu kepulangan ayahnya. Ia begitu khawatir karena tak biasanya sang ayah pulang selarut itu. Karena tak ingin menunggu lebih lama lagi, Yesung berniat menyusul sang ayah ke tempat kerja. Namun di perjalanan, ia melihat banyak sekali kerumunan wartawan dan kepolisian. Yesung tak memahami apa yang terjadi. Namun ia melihat dengan jelas ayahnya ada di sana dan menjadi sorotan banyak orang. Lee Young-go diminta melakukan reka adegan insiden yang terjadi. Namun, karena keterbatasan mental yang ia punya, Young-go justru membuat situasi semakin rumit. Scene beranjak ke sebuah penjara. Young-go berusaha menelpon Yesung, namun karena tuduhan yang ditujukan padanya membuat kepala sipir penjara itu begitu geram dan beberapa kali memukul kepalanya dengan gagang telepon. Ia dimasukkan ke dalam sel nomor 7 bersama 5 narapidana lainnya. Di sana ada Bok-sik si pencopet, Chun-ho si penipu, Man-byung tukang cabul, leader penyeludup narkoba, dan kakek Siu juga seorang penipu. Mereka berlima begitu kebingungan melihat tingkah aneh Young-go. Namun ketika salah satu dari mereka membaca catatan kriminalnya, leader tiba-tiba menjadi sangat emosi ketika mendengar kasusnya merupakan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Mereka menghajar Young-go habis-habisan dan ketika leader kembali ingin menghajarnya, ia seketika tersentak duduk saat mendengar hukuman yang akan diterima Young-go. Ternyata ia akan dieksekusi mati. Nah guys, scene beranjak di sebuah lapangan terbuka tempat para napi bersantai. Leader dan teman-temannya sedang menjalankan aktivitas masing-masing, namun dari arah samping, tampak seorang pria mendekatinya hendak menusukkan benda tajam yang terbuat dari gagang sikat gigi. Young-go yang melihat gelagat mencurigakan dari pria itu langsung berlari menghampiri leader dan sebuah tusukan pun tak terelakkan. Hal ini sontak membuat seluruh orang di lapangan itu kaget. Ditambah lagi, leader yang mengetahui ia akan dicelakai menghajar habis-habisan pria itu. Dari kejadian itu, leader merasa sangat berhutang budi pada Young-go. Ia mengatakan akan melakukan apa saja sebagai ucapan terima kasih. Young-go pun mengatakan ia ingin sekali bertemu dengan Yesung. Scene beranjak pada sebuah perayaan keagamaan yang dihadiri biarawati dan beberapa orang anak kecil. Namun di antara anak itu tampak seorang gadis kecil yang tak asing kan guys? Yap, dia Yesung. Ternyata leader dan teman-temannya berhasil mendatangkan Yesung untuk bertemu Young-go, tentunya tanpa sepengetahuan para penjaga penjara. Man-byung memasukkan Yesung ke dalam kotak kardus untuk dibawa ke dalam sel. Akhirnya, setelah sekian lama, Young-go dapat bertemu putri sematawayangnya itu. Wah, mengharukan ya. Saat hendak mengembalikan Yesung ke rombongan biarawati, mereka terlambat dan itu membuat Yesung menetap lebih lama di dalam sel. Beberapa hari bersama membuat kedekatan di antara mereka. Kehadiran Yesung membuat suasana sel lebih ceria. Ia mengajarkan leader membaca, mengganti poster wanita seksi di dinding dengan tokoh Sailor Moon, dan kejadian jenaka lainnya. Meski selalu saja ada ketegangan yang membuat jantung mereka hampir copot saat penjaga penjara memeriksa sel. Namun, kebahagiaan mereka teruskan. Yesung dikabarkan menghilang dan ini membuat seisi penjara mencari keberadaannya. Persembunyian Yesung akhirnya terbongkar. Hal ini membuat ayahnya terpaksa masuk ke dalam sel pengasingan. Sebuah insiden tak terduga terjadi. Salah seorang narapidana di penjara itu nekat membakar selnya sendiri. Hal itu membuat kepanikan seisi penjara. Saat dalam proses evakuasi, si kepala sipir hampir saja meregang nyawa. Namun Young-go menyelamatkannya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Young-go mendapat luka yang cukup serius. Ia terpaksa dirawat intensif dan hal ini membuat kepala sipir merasa berhutang budi. Melihat kebaikan yang dilakukan Young-go membuat para temannya dan kepala sipir tak yakin ia telah membunuh gadis kecil anak kepala polisi itu. Hal ini membuat seisi sel membantu Young-go berlatih berbicara untuk menghadapi putusan sidang pengadilan lanjutan kasusnya.
Namun sayang, Yunggo mendapat tekanan dari kepolisian. Saat sidang, ia diminta mengakui segala tuduhan yang dilontarkan padanya karena jika tidak, mereka akan mencelakai Yesung. Ketukan palu telah berbunyi. Hanya karena korban merupakan anak seorang kepala kepolisian, kebenaran pun terkorbankan. Yunggo akan segera dieksekusi mati. Hari-hari Yesung begitu membahagiakan. Ia diperbolehkan tinggal di dalam sel bersama ayahnya. Setidaknya sampai hari di mana ia harus kehilangan sang ayah selamanya. Namun, ada kejadian lucu sekaligus mengharukan nih guys. Teman-teman Yunggo berinisiatif untuk membantunya agar bisa kabur dari tempat itu. Mereka merencanakan sebuah rencana besar yang melibatkan seisi narapidana. Mereka mendesain sebuah balon terbang yang nantinya akan digunakan Yunggo kabur dari penjara. Segala persiapan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekarang tibalah waktunya. Nah, sekarang tiba di hari H. Saat acara doa bersama digelar, para anak kecil turun dari panggung untuk menghampiri setiap orang yang hadir. Yesung menghampiri ayahnya dan mereka semua berjalan keluar. Tak satu pun dari penjaga yang curiga akan kejadian itu. Namun, ketika Yesung dan ayahnya menaiki balon udara dan mulai terbang, barulah penjaga menyadari bahwa semua ini telah direncanakan. Semua napi bergerak menahan penjaga yang berusaha menghentikan balon udara itu. Namun, sungguh disayangkan, balonnya malah nyangkut di kawat berduri tembok penjara. Kecacatan mental yang dimiliki Yunggo membuatnya tak memahami situasi bahwa teman-temannya sebenarnya sedang berusaha membuat ia kabur dari penjara. Ia mengira semuanya hanyalah untuk membuat ia dan putrinya bahagia. Seluruh narapidana merasa kecewa ketika Yunggo tak bisa keluar dari penjara dengan balon udara itu. Sekarang tibalah hari di mana Yunggo akan dieksekusi. Saat itu seluruh temannya berusaha mencairkan suasana. Mereka menyiapkan banyak sekali kejutan untuk Yesung. Bahkan Yunggo akhirnya memberikan tas Sailor Moon yang selama ini diidamkan putrinya itu dari permohonan terakhirnya sebelum dihukum mati. Yunggo berpamitan dengan teman-temannya. Ia menyusuri lorong penjara menuju tempat pengeksekusian bersama Yesung. Ketika sampai, Yesung mengucapkan selamat Natal untuk ayahnya. Namun, ia tak menyadari itu akan menjadi Natal terakhir bersama sang ayah. Di satu sisi, Yesung menghitung angka 1 sampai 3. Hal ini sering ia lakukan ketika dulu sang ayah saat hendak pergi berangkat kerja. Yunggo selalu berbalik badan setiap hitungan ketiga. Namun untuk yang kali ini, ayahnya tak kunjung kembali. Ia memanggil-manggil ayahnya, sontak membuat Yunggo berlari menghampiri anaknya itu sambil menangis sejadi-jadinya. Seisi penjara terdiam. Seluruh penjuru ruangan hanya terdengar suara tangisan dan jeritan dari Yesung dan ayahnya. Scene kembali beranjak pada Yesung dewasa. Ternyata setelah pengeksekusian itu, Yesung diangkat menjadi anak dari kepala sipir tempat ayahnya ditahan. Setelah mendengar penjelasan yang disampaikan Yesung, hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa Yunggo tak bersalah setelah sekian puluh tahun kasus ini. Keberhasilan Yesung menuntaskan kasus ayahnya memang tak membuat ia hidup kembali. Namun, Yesung berhasil membersihkan nama baik sang ayah dan berharap ia tenang di alam sana. Nah guys, gimana film kali ini? Sangat menyayat hati bukan? Untuk kamu yang suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!